Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlindah dari Prodi Teknologi Pendidikan semester 3. Adapun pembahasan kali ini yaitu karya monumental umat Islam. Pendahuluan, pada masa kejayaan Islam atau biasa disebut Golden Age, peradaban Islam memberikan kontribusi yang signifikan di berbagai bidang, termasuk ilmu pengetahuan, budaya, arsitektur, dan ekonomi. Pengaruh dari pencapaian-pencapaian ini masih dirasakan hingga hari ini, baik di timur maupun di barat. Adapun periode-periode kunci peradaban Islam. Periode awal pada tahun 622 sampai 661 Masehi dimulai dengan Daulah Islamiyah di Madinah. Masa ini menandai penyebaran awal Islam dan pembentukan fondasi politik serta agama oleh Nabi Muhammad SAW dan Khulafaur Rasyidin. Pada periode kedua, yaitu Kekhalifahan Umayyah pada tahun 661 sampai 750 Masehi, Islam meluas ke Spanyol dan India dengan kemajuan dalam arsitektur seperti Masjid Mu'ammayyah di Damaskus. Periode ini juga menandai penerjemahan awal karya-karya Yunani dan Romawi. Pada periode ketiga, Kekhalifahan Abbasiyah pada tahun 750 sampai 1258 Masehi, masa keemasan Islam. Baghdad menjadi pusat ilmu pengetahuan dengan ilmuwan seperti Al-Khawarizmi dan Ibnu Sina berkontribusi di bidang matematika, kedokteran, dan filsafat. Adapun karya monumental di bidang seni dan budaya sebagai berikut, yaitu kaligrafi Arab. Kaligrafi Arab menjadi salah satu bentuk seni visual yang paling berpengaruh dan berkembang pesat dalam peradaban Islam. Seni ini tidak hanya menghiasi manuskrip dan Al-Quran, tetapi juga arsitektur masjid dan bangunan penting lainnya di seluruh dunia Islam. Kaligrafi menjadi simbol penghormatan terhadap bahasa Arab dan Al-Quran dengan variasi gaya seperti Kufi dan Nashki yang terus berkembang. Yang kedua adalah sastra Arab dan Persia. Penyair Sufi terkenal dari Persia yaitu Rumi, yang karya-karyanya seperti Masnavi membahas tema-tema cinta, spiritualitas, dan pencairan makna kehidupan. Karya-karyanya tetap relevan hingga kini di seluruh dunia. Salah satu penyair terbesar dalam sastra Arab yaitu Al-Mutanabbi, yang terkenal dengan syair-syairnya yang penuh kebanggaan dan pujian. Karya-karyanya menonjolkan kekuatan bahasa Arab dalam ekspresi puisi. Adapun peran umat Islam di masa kini yaitu di dunia pendidikan, lembaga seperti Universitas Al-Azhar di Mesir masih menjadi pusat pendidikan Islam di global. Ekonomi syariah, pertumbuhan pesat industri halal dan keuangan syariah menunjukkan pengaruh besar umat Islam di sektor ekonomi modern. Adapun kesimpulan dari materi saya yaitu umat Islam pada masa keemasan, terutama pada era Kekhalifahan Abbasiyah dan Andalusia, telah memberikan kontribusi luar biasa dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan arsitektur. Ilmuwan-ilmuwan seperti Ibnu Sina, Al-Khawarizmi, dan Al-Biruni memajukan bidang kedokteran, matematika, dan astronomi yang berdampak besar hingga ke dunia barat. Arsitektur Islam seperti Masjid Agung Cordoba dan Taj Mahal masih diakui sebagai pencapaian monumental hingga hari ini. Selain itu, seni kaligrafi dan sastra Islam turut memperkaya warisan budaya dunia. Berikut adalah referensi yang saya dapat di berbagai jurnal. Baik, alhamdulillah kita telah sampai di akhir pembahasan mengenai karya monumental umat Islam dalam IPTEX. Dari perjalanan ini, kita dapat menyaksikan betapa besar kontribusi umat Islam terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan budaya dunia. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk melanjutkan tradisi keilmuan dan ini dengan semangat belajar dan berkarya yang lebih baik lagi. Saya mengajak kita semua untuk tidak berhenti di sini. Marilah kita terus mendalami materi ini melalui bacaan-bacaan tambahan dan referensi yang tersedia, baik dalam bentuk buku, artikel ilmiah, maupun sumber digital lainnya. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan inspirasi dari sejarah kejayaan Islam untuk mewujudkan masa depan yang lebih cerah bagi umat Islam dan masyarakat global. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Billahi fisabilillah.
wastabil khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.